Halo Sobat Simfoni, kembali lagi bersama kita di Ngomel, Ngobrol Milenial. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu dari guru SMA 1 Karanganyar. Ada Ibu Sulis, beliau ini Kepala Sekolah SMA 1 Karanganyar, dan juga Ibu Heni, beliau merupakan guru pendamping Sekolah Adi Pangestuti. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru banget nih sama kedua guru inspiratif dari SMA 1 Karanganyar ini. Simak sampai akhir ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat juga. Tetap semangat ya Ibu ya. Semangat. Ibu, ini kan kita sedang ada acara persiapan Sekolah Adi Pangestuti ya Ibu ya. Ngomongin di SMA 1 Karanganyar, SMA 1 Karanganyar itu sebelumnya sudah pernah menerapkan Sekolah Adi Pangestuti. Betul? Sambung. Ini yang kedua ya Bu ya. Oke, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit gimana pelaksanaan Sekolah Adi Pangestuti yang kemarin itu Ibu, silahkan. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sukses bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, asyukurillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Dengan program Sekolah Adi Pangestuti yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabupaten Karanganyar, alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Dan hasilnya pun ini juga kita rasakan, anak-anak semakin kehidupannya guyub rukun, hubungannya semakin harmonis antara siswa dengan semua warga sekolah. Jadi ketika kita ketemu dengan anak-anak itu salam tanpa kita arahkan, kemudian cium tangan kepada Bapak Ibu yang ada di pintu depan itu, kemudian sambil senyum seperti itu. Oke, jadi membudayakan hal-hal baik dari budaya Jawa itu sendiri ya Bu ya, nilai-nilai hastalaku ya di sana. Oke, terus kalau untuk Sekolah Adi Pangestuti yang selanjutnya yang akan dilaksanakan di SMA 1 Karanganyar nih Bu, Ibu apakah sudah tergambar mau fokus ke isu apanya gitu? Ya, ini nanti akan kita fokuskan pada tema anti radikalisme. Karena dengan adanya nilai hastalaku itu antara lain kita harus hidup gotong royong, guyub rukun, ewuh pekewuh harus ada, toleransi, mengedepankan kebersamaan, seperti itu. Itu nanti akan kita kerjakan, akan kita garap setelah kita pulang dari kegiatan workshop muatan P5 di Hotel Bandungan ini. Kami didampingi juga dengan Bu Hajah Heni yang istilahnya di lapangan yang mengeksekusi dan dibimbing oleh kepala sekolah, selalu dibantu programnya. Oke, keren sekali ya Ibu. Sekarang aku mau ngobrol sama Bu Heni dulu ya Bu ya. Ibu Heni selaku guru pendamping, kalau periode yang lalu Sekolah Adi Pangestuti itu mengeluarkan karya apa sih Bu? Untuk kemarin karena kaitan dengan Sekolah Adi Pangestuti itu kemarin yang menjadi guru pendamping kebetulan sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi kemudian untuk saat ini saya yang mengganti beliau, di mana kemarin juga kami juga sudah mengadakan beberapa kegiatan dan juga sudah ada follow up dari siswa, antara lain ada beberapa hasil karya pembuatan puisi, kemudian ada film pendek, dan alhamdulillah film pendek itu juga sempat diikutkan dalam festival film pendek. Jadi kami juga ikut lomba untuk film pendek begitu. Kemudian dan ternyata hasil apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak itu sungguh luar biasa, kreativitas, inovasi yang mereka lakukan, selain ada buku dan juga ada poster dan lain sebagainya. Itu hasil karya dari siswa. Oke, jadi para siswa, para murid itu mengekspresikan pengetahuan mereka, apa yang mereka tangkap gitu lewat tulisan dan juga film gitu ya Bu ya? Iya. Itu para siswanya dari beragam dari kelas 1 sampai kelas 3 atau
gimana Ibu? Kemarin kami karena belum ada P5, kami hanya memfokuskan untuk kelas 10. Kemudian ada beberapa kakak tingkat yang juga kami ikut sertakan untuk memberi motivasi dan memberi pencerahan begitu kepada adik-adiknya. Gitu. Oke, jadi untuk sekolah Adi Pangastuti yang ke depan selanjutnya itu kalau bisa diratakan gitu ya Bu ya? Iya. Insya Allah nanti untuk kedepannya untuk sekolah Adi Pangastuti nanti kita include-kan di dalam P5 karena nanti ada di dalam P5 itu ada tema yang Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita masukkan juga di dalamnya. Seperti Bunda tadi yang sudah sampaikan bahwa kami akan mengusung tentang anti radikalisme karena memang ada beberapa mainstream dari masyarakat kalau SMA itu dulu juga dianggap sebagai ada unsur radikalisme, jadi kami ingin memberantas bahwa itu tidak ada, maka kami sampaikan kepada nanti kepada siswa bahwa adanya kebersamaan, adanya terpausliro dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi teman-teman sekarang ini kita sedang mengadakan workshop penguatan P5 gitu, tema Bhinneka Tunggal Ika, dan ini dihadiri oleh beberapa kepala sekolah serta guru-guru pendamping dan sahabat pendamping. Nah, soalnya itu ya Bu ya, di Solo Raya di beberapa sekolah kemarin sempat. Iya, sempat. Solo Raya temannya di Jawa Tengah itu indikasinya itu banyak sekali, baik dari siswanya maupun tenaga pendidikannya. Karena kita fokuskan di Solo Raya ini biar Pak untuk mengurangi isu-isu tersebut. Dan alhamdulillah juga kami lakukan di SMA Negeri 1 Kabupaten Karanganyar bahwa untuk mencegah radikalisme itu anak kita berikan pemahaman agama yang benar, baik itu agamanya Islam, agamanya non-Muslim, semuanya kita pahamkan. Yang namanya radikalisme itu tetap akan memberikan efek yang negatif kepada masyarakat sekitar. Jadi yang dimaksud radikalisme tidak hanya perbuatannya, kekerasannya, tetapi pemahaman. Pemahaman itu apa? Mempunyai mindset bahwa negara ini adalah negara yang tauhid. Kalau tidak sama dengan pendapatnya dianggap sah darahnya, itu kan juga termasuk pemahaman. Ini harus mulai kita kikis, harus kita luruskan bahwa yang namanya beragama itu semua agama kami yakin tidak ada yang mengajarkan yang namanya membunuh tanpa hak. Iya, betul. Jadi supaya tidak ada pemahaman intoleran di kalangan siswa-siswa gitu. Kalau dari Ibu Heni, bagaimana menurut Ibu tentang workshop yang kita lakukan ini, Bu, workshop P5 ini? Alhamdulillah dalam workshop saya ada pencerahan begitu. Jadi dari beberapa kemarin yang sudah disampaikan dari beberapa teman-teman dari sekolah yang lain, alhamdulillah saya ada gambaran. Ternyata kemarin ketika kami melakukan P5 itu hanya sebatas pengetahuan yang sangat mendasar gitu loh. Kemudian sekarang ternyata seperti ini, apa yang harus saya lakukan ketika nanti untuk pelaksanaan P5 itu. Dan alhamdulillah sebenarnya mengapa kami kemarin juga sudah sepakat dengan adanya anti radikalisme. Alhamdulillah selama Bunda sebagai kepala sekolah itu beliau selalu mensupport kita bahwa dalam sekolah itu kita tidak ada yang kemudian harus membeda-bedakan dengan yang lainnya, dan juga kita juga mengikuti dari arahan PE dari baik itu dari pemerintah daerah yang juga bupati itu juga selalu menggaung-gaungkan bagaimana agar masyarakat di Karanganyar terutama itu akan selalu intervensi dan kemudian adanya sikap kebersamaan gitu. Nah ini sangat setuju sekali ya Bunda itu. Jadi kami dari guru pendamping kami sudah memang sepakat akan mengusung itu. Iya. Selain itu juga bisa jadi sharing antar sekolah ya Bu. Ternyata di masing-masing sekolah itu memiliki kasus sendiri gitu dan bagaimana cara pengenangannya. Nah untuk Ibu Sulis ini kan mulai merambah ke ranah yang lebih luas ya Bu ya. Ada dari wilayah di luar Solo Raya gitu, mulai merambah ke Jawa Tengah. Kalau menurut Ibu bagaimana dengan sekolah Adi Pangastuti yang semakin banyak menggandeng sekolah lain? Dulu kan 7, sekarang 14 sekolah ini Bu. Saya sangat memberikan acungan jempol, ini bagus.
Bahkan tidak hanya setiap kabupaten satu, kalau bisa itu setiap kabupaten 2 atau 3 sekolah, biar itu lebih merata ilmunya. Kalau sudah merata, insya Allah akan membantu masyarakat, pemerintah lebih kondusif. Karena memang kebanyakan masyarakat dan anak sekolah itu kan tidak paham. Dia itu biasanya hanya baca, kemudian dapat berita, hasutan, dia ikut karena memang ilmunya sangat-sangat rendah. Maka untuk sekolah di Pangastuti ini tidak hanya setiap kabupaten satu, tapi lebih ditingkatkan 2-3 sekolah. Itu nanti kalau sudah merata di Jawa Tengah, mungkin Jawa Tengah akan jadi pionir untuk internasional. Amin gitu. Karena itu ya Bu, anak muda apalagi anak SMA itu kan lagi masa-masa pencarian jati diri. Betul, dan mudah terhasut, apalagi darah-darah muda, jiwa-jiwa muda bergejolak gitu. Nah, Ibu, apakah ada pesan untuk anak-anak muda atau teman-teman yang menyaksikan podcast ini gitu? Mungkin dari Ibu Heni dulu. Baik, kepada anak-anak pelajar dan juga pemuda, semangat untuk selalu berkarya, berinovasi, berkreativitas. Kemudian kaitan dengan keadaan yang sekarang, jagalah kebersamaan, jagalah toleransi, teposiro, dan lakukan hastolaku yang sudah sekarang selama ini dilakukan, baik itu Anda pasor, kemudian ulah manah dan lain sebagainya. Terus berkarya, berjuang, mengisi kemerdekaan dan selalu termotivasi untuk berbuat baik. Oke, keren sekali. Jadi teman-teman, itu tadi petuah dari Ibu Heni, semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih baik lagi. Selanjutnya dari Ibu Sulis, silakan Ibu ada pesan untuk anak-anak muda. Untuk anak-anakku muda, calon penerus bangsa, pesan Bunda 1, tingkatkanlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Tetapi tetap berpegang teguh, kita tetap harus ada guru, karena kalau kita itu belajar agama tanpa guru kita akan menafsirkannya salah. Terus kemudian yang kedua, anak-anak harus bersemangat untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, karena dengan ilmu kita akan dibimbing. Ilmu itu pun harus diimbangi dengan akhlak. Tanpa akhlak, ilmu pun akan hancur. Maka akhlak itu berada di atas ilmu. Kemudian yang terakhir, pesan Bunda, silahkan untuk senantiasa komunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan sesepuh yang bisa kita harapkan ilmunya, supaya kita senantiasa dibimbing, kita senantiasa didoakan. Dan jangan lupa dengan adanya pendidikan hastalaku ini tidak hanya secara teori tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Taat tunduk kepada orang tua termasuk pada guru, tingkatkan belajarnya, iman dan takwanya, insya Allah kita akan sukses. Dan jangan lupa juga nilai-nilai hastalaku ini untuk juga masa depan bangsa dan negara, supaya kita itu menjadi generasi yang handal, menjadi generasi yang hebat, yang selalu mengangkat derajat bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Jadi teman-teman, jadilah anak muda yang pintar, cerdas, bijak dalam bermedia sosial juga. Dan tentunya jangan melupakan nilai-nilai budaya kita, khususnya bagi kita yang orang Jawa, itu kita memiliki nilai hastalaku yang selayaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita sudah berada di era digitalisasi. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Sulis dan Ibu Heni atas waktunya Ibu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi, ngobrol lagi gitu. Oke, kita sapa dulu teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman di ngomel selanjutnya.